Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin analisis pandangan mahasiswa telah lulus dan sedang membuat skripsi terhadap masalah penentuan judul, penulisan, dan pemahaman materi dalam menyusun skripsi. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Di sini ada Fabian Aurel, dan di sini ada Farhan Dwi Cahyo. Selanjutnya ada Muhammad Zidan, dan di sebelah sini ada Rizal Agung. Oke, tanpa berlama-lama, inilah video wawancaranya. Halo Mas, saya Rizal Agung Setiawan dari kampus BSI Kaliabang, jurusan manajemen. Sebelumnya boleh kenalan dulu, namanya siapa, dari kampus mana, jurusan apa? Oke, perkenalkan, nama saya Tito Winoto dari kampus UBSI, lulusan tahun 2024 ini. Nama saya Fauzia Aini, saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab 2019. Berarti udah selesai nih skripsinya? Sudah, alhamdulillah. Nama saya Rifda Nandita Nadia, dipanggil Rifda. Apalagi nih? Dari kampus mana nih? Oh, dari kampus UIN Jakarta, Kak. Oh, berarti sekarang lagi skripsi apa? Sekarang lagi proses skripsi. Saya Rodi. Rodi ini dari universitas mana? Dari tadi. Dari UIN Jakarta. UIN Jakarta sekarang skripsi apa udah selesai? Lagi skripsi. Sebelumnya saya mau wawancara dulu nih persoalan penyusunan skripsi. Kira-kira Kira-kira menurut Masnya tuh gimana Masnya menentukan judul skripsi? Terus apakah ada kesulitan dalam menentukan judulnya? Kalau saya awal-awal itu nyari-nyari dulu nih, searching. Bikin dulu nih beberapa referensi, kayak 5 judul atau beberapa. Nanti baru kita bimbingan kan, menentukan judul. Nanti dosen juga ikut kebantu tuh. Kayak judul yang cocok apa, yang udah banyak apa nih, nggak boleh. Misalnya judul udah banyak yang make tentang ini, nggak boleh. Gitu sih. Menentukan judul skripsi, jadi awalnya tuh saya nyari topik terhangat tentang pendidikan, kan saya tentang pendidikan ya Kak. Nah terus dosen saya juga menyarani lewat ChatGPT. Sebenarnya kita kan bisa manfaatkan AI kan kalau sekarang. Jadi saya cari topik hangat, masalah terbaru dari pendidikan itu gimana. Kan yang paling terbaru itu tentang kurikulum ya, karena kurikulum 3 tahun lalu itu baru berubah jadi kayak gitu. Dari situ sih. Untuk pertama kali dalam melakukan penelitian skripsi ini mungkin kita perlu banyak riset-riset dari baca-baca repositori dan artikel-artikel yang ada di internet ya. Jadi saya mencoba untuk membaca contoh-contoh skripsi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah, bagaimana cara penulisan skripsi pada jurusan saya ini. Kesulitannya gimana kira-kira? Kesulitannya pertama mungkin karena skripsi saya kali ini menggunakan bahasa Arab, jadi saya perlu membuka banyak kamus karena tentu saja pasti ada beberapa kosakata yang tidak saya ketahui, jadi saya perlu membuka beberapa kali. Kemudian perlu membaca buku-buku dari negara timur. Ya udah, cari-cari sumber-sumber di repository sama Google Scholar dan lain sebagainya gitu. Sama di perpus lah. Apa kesulitan dalam menentukan judul tuh gimana? Kesulitannya apa? Paling cuma nyari permasalahan doang gitu, karena kan saya kan ngambilnya kuali gitu, jadi harus cari permasalahan di daerah itu seperti apa gitu. Terus menurut Masnya tuh bimbingan dosen tuh cukup membantu dalam menentukan judul atau? Kalau buat menentukan judul cukup membantu sih. Misalnya kita kebingungan gitu, kita bisa konsultasi aja ke dia. Tanya, Pak kira-kira ini penelitiannya mudah apa enggak gitu, susah apa enggak nih, cari-cari jurnalnya kan. Sangat membantu.
kebetulan dosen saya sangat kooperatif dan sangat membimbing dan menuntun dalam penyusunan skripsi ini. Bimbingan dosen sangat-sangat membantu karena terlebih lagi dosen pembimbing saya itu expert ke topik pembicaraan saya gitu. Jadinya saya bisa tahu masalah tentang kurikulum itu sendiri, saya bisa tahu tentang masalah topik pembicaraan saya itu tuh dari beliau. Enggak sih, saya sendiri. Judul sendiri, ini sendiri gitu. Jadi terima jadi aja sama dosen pembimbing. Dosen akademik sih kalau misalnya buat sebelum skripsi, kalau misalnya udah dapat judul, udah 19 proposal baru udah spam gitu. Berarti dosen tidak ikut andil lah. Iya. Oke, berarti selanjutnya aja nih. Bagian mana dari penulisan skripsi yang paling sulit menurut Masnya? Penulisan skripsi yang paling sulit. Iya, Kalau yang paling sulit itu sebenarnya bab 4. bab 4. Karena itu kan isinya kan pakai rumus-rumus. Terus yang susah juga nyari-nyari jurnal ya. Oh iya, betul. Nyari referensi-referensi. Iya, itu susah itu. Yang paling sulit tentunya setelah memahami materi inti tentunya adalah bagian bab 4, yaitu dalam pembahasan di mana kita harus mengobservasi dari teori dalam meneliti objek yang kita kaji tersebut, seperti itu. Yang paling sulit pasti bab 4 ya, karena bab 4 itu terkadang hasil yang kita dapat di lapangan tuh jauh dari ekspektasi gambaran kita sebelumnya, kayak gitu aja sih. Iya, jadi terkadang misalkan sebelum penelitian kita tuh kayaknya hasilnya bakal seperti A, B, C, D, E, F, G misalkan. Ternyata yang kita temuin hanya cuman A, B, C, D. Nah, itu yang harus kesulitannya di situ sih. Kayak gitu. Ya paling penelitian aja sih, nyari bahan gitu buat nyari sumber bab 4, karena kan mau kuali mau kuanti itu sama-sama data gitu kan. Sulitnya kalau kuali itu kan dia wawancara gitu. Jadi harus datanya ya harus ketemu sama orang dan sumber wawancaranya juga harus sesuai gitu. Oh, berarti kesulitannya sumber wawancaranya. Ya. Terus kalau sumber referensi yang paling sering Masnya gunain dalam penulisan skripsi itu apa, sama apa Masnya merasa kesulitan dalam mencari sumber referensi yang relevan? Kalau sumbernya sekarang udah ada aplikasi namanya Publish or Perish. Nah, di situ bisa nentuin kayak tahunnya berapa tahun ke belakang gitu, 5 tahun ke belakang kan rata-rata yang dipakai. Nah, itu bisa kita langsung setting, dapat, nggak usah nyari-nyari ribet. Udah lebih gampang berarti ya. Sumber yang saya pakai terkadang saya menggunakan buku-buku digital ataupun buku-buku hard copy, seperti buku-buku yang terdapat di e-book, notebook, dan buku-buku di perpustakaan. Karena di zaman sekarang ini sudah sangat difasilitasi oleh internet, jadi sangat mudah sekali dalam mencari sumber tersebut. Iya, kalau sumber referensi sih yang pasti buku ya. Buku, karena kita kan juga tentang teori segala macam itu kan awal mulanya dari buku-buku. Dari buku, jurnal, udah sih kayak gitu. Enggak sih, sebelum nggak terlalu sulit karena sekarang udah banyak e-book, udah banyak website e-booknya, terus habis itu perpus juga di mana-mana, jadi nggak sulit sih. Sumbernya Ya itu tadi udah dijelasin kan di awal, yaitu dari beberapa jurnal dan ada revisi dari kampus dan perpus juga khususnya gitu dalam skripsi yang sebelumnya gitu. Ya kalau saya nyari jurnal yang sesuai susah gitu kan, kadang kalau misalnya nemu jurnal itu udah nemu nih yang sesuai, cuman tahunnya itu ya udah lama gitu, 2011 misalnya, yang udah 10 tahun lebih gitu. Ya itu yang jadi problem itu, beberapa jurnal itu kadang ada yang udah kelewat sesuai dengan ajuan yang ditentukan sesuai fakultas masing-masing gitu. oh, referensi barunya belum ada Ya ada tapi jarang gitu, susah dicari. Baik. Terus
Yang terakhir nih, seberapa baik pemahaman Masnya terhadap materi yang dibahas dalam skripsi nih? Kalau paham sih paham banget ya. Soalnya kan skripsi kita yang buat sendiri. Iya. Jadi kita nyari materi yang sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Gak usah nyari bagus ya, yang penting cepat kelar, lulus. Oke, Gitu siap, sih. siap. Kalau pakai presentasi mungkin kayak 70% ya. 70%. 30%-nya karena saya membahas tentang konsep baru, jadinya secara teori sama praktek tuh secara teori emang banyak ya kita temuin, cuma secara praktek di lapangan tuh masih kurang banyak gitu. Jadi saya kurang paham tentang implementasinya, nah gitu-gitu aja sih. Sekitar 90% karena sebagai mahasiswa kita pertama kali meneliti skripsi ini dalam teori yang baru, dalam objek yang baru, tentu saja kita perlu pendalaman lebih lanjut lagi tentang teori yang kita kaji tersebut. Ya harus paham banget gitu. Soalnya kan yang pertama itu kita bikin sendiri dari A sampai Z. Terus ya kalau misalnya belum paham, mungkin ada beberapa yang ketika nanti ada ujian skripsi itu mungkin ada yang dosen ini belum paham, kita sendiri juga belum paham gitu. Nah, itu bisa jadi hal revisi yang akan datang. Tapi kita saya nggak tahu juga ada nggak yang kelewat atau ada yang belum paham gitu. Terus menurut Mas ada materi tertentu nggak yang paling sulit dipahamin? Yang paling sulit tuh ya itu di bab 4 itu. Di bab 4 juga. Karena itu isinya ada rumusnya. Itu ngapalinnya juga lumayan susah tuh pas dalam persidangan itu. Enggak sih, paling karena konsep baru aja, jadinya bukan sulit dipahami sih, tapi emang harus lebih sering ngulik-ngulik aja. Yang paling sulit mungkin menurut saya yaitu materi balagohnya sendiri. Karena saya mengambil materi teori balagoh sehingga saya perlu mendalami beberapa cabang balagoh seperti itu. Spesifiknya apa ya? Yang materi sulit tuh gimana? Ya paling kalau materi itu sebenarnya enggak. Kalau sebenarnya dari judul sih sebenarnya, kalau misalnya materi sulit itu kalau selama saya bikin itu belum ada gitu ya kan. Paling kalau misalnya ada revisi dari dospem itu kan misalnya ada tambahan materi ini, nah itu mungkin kesulitan di situ. Oke, berarti udah segitu aja Mas ya. Makasih ya Mas ya. Makasih banyak ya. Nah guys, itu dia tadi cuplikan wawancara dari kelompok kami, bertentangan dengan menanya-nanya tentang bersama mahasiswa yang sudah lulus skripsi, lulus kuliahnya, dan sedang mengerjakan skripsi. Itu saja, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.